Halo, selamat malam. Deklarasi pencapresan Ganjar Pranowo mengubah konstelasi koalisi. PDI Perjuangan membangun kerjasama politik dengan Partai Persatuan Pembangunan yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu. P3 pun mengajak teman koalisi Golkar dan PAN untuk bersama-sama mendukung Ganjar dalam format KIB+. Di tengah ajakan teman koalisi, Golkar justru sibuk menjajaki komunikasi dengan partai-partai di luar koalisi. Peta koalisi partai goyah pasca deklarasi Ganjar bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Maka pada jam 13.45 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan ini sebagai kader partai. Dan hari ini Ibu mengumumkan memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat. Mudah-mudahan saya mampu. Insya Allah saya akan berjuang dengan baik soal itu sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Partai Persatuan Pembangunan memutuskan si Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum presiden tahun 2024 yang akan datang. Dan KIB tidak menyatakan bubar tidak, tetapi justru saya punya tugas masing-masing partai politik termasuk saya sebagai ketua umum Partai Persatuan Pembangunan mengajak KIB untuk bersama dengan pilihannya sama dengan P3. Nah, kalau itu terjadi, maka yang saya sampaikan itu namanya menjadi KIB+. Tapi manakala itu berbeda, yaitu keniscayaan dalam suatu perpolitikan nasional kita. Kita lihat perkembangan ya. Masih lama. Ada Pak Erik, ada Pak Sandiaga Uno, kan banyak kan. Ada Pak Mahfud, ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Apa lagi? Ada Cak Imin, ada Pak Erlangga, banyak. Kalau Pak Prabowo gimana? Nah, termasuk Pak Prabowo. Nanti juga segera Cawapresnya ketemu. Ya partai saya mencalonkan saya sebagai capres dan partai saya agak kuat juga sekarang. Ya. Merdeka! 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 Saat ini saya sudah bersama dengan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Halo Pak Ganjar, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan konsolidasi politik, safari politik di Jakarta. Kita langsung saja, waktu kita nggak banyak Pak Ganjar. Kemarin PDI Perjuangan dan juga Partai Persatuan Pembangunan sudah menjajaki kerjasama politik untuk mendukung Anda di Pilpres 2024. Apakah suara NU dari P3 menjadi faktor penting Pak dalam pemenangan pemilu 2024 menurut Anda? Semua komponen suara masyarakat hari ini penting untuk elektoral. Jadi kita mesti menghormati, mesti bekerja sama agar kemudian seluruh kekuatan bisa terjalin. Namun elektoral tidaklah cukup untuk menjadi pertimbangan karena ada pertimbangan visi bersama, program bersama, misi bersama
Sehingga kemarin komunikasi untuk pertama kali Ibu Ketua Umum menerima P3. Oke, tapi suara NU yang ada di P3 menurut Bapak menjadi suntikan penting dong untuk pemenangan di pemilu. Antara lain, karena nanti setelah ini akan ada lagi partai-partai lain yang akan bergabung. Oke, partai-partai lain yang bergabung ini kabarnya adalah salah satunya Partai Amanat Nasional. Kita sudah dengar sebetulnya secara bisik-bisik Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan sudah menyampaikan dukungan secara informal Pak ke Anda. Anda juga mengakui itu ya Pak berarti? Mudah-mudahan setelah ini bisa diformalkan. Layaknya ketika PSI menyampaikan itu dan belum diformalkan, atau Hanura menyampaikan itu belum diformalkan. Maka pada saat P3 kemarin menyampaikan juga secara internal yang ada di Jogja, kemudian ditindaklanjuti formal dengan menyerahkan dokumen itu kepada Ketua Umum. Mudah-mudahan ini menjadi satu contoh mekanisme kerjasama antar partai yang bisa diwujudkan dalam bentuk yang lebih konkret, lebih jelas, dan ofisial. Berarti secara informal PAN udah menyampaikan dukungan ke Bapak dong? Saya kira semua media sudah memuat itu. Oke. Dalam pertemuan tertutup kemarin Pak antara PDI Perjuangan dengan P3 itu kan kami dapat informasi disampaikan selain dukungan resmi ke Bapak yang merupakan hasil keputusan dari Rapimnas P3 di Sleman, ada juga soal cawapres Pak, proposal cawapres dari hasil keputusan Rapimnas P3 itu disampaikan kader yang memiliki KTA P3 atau membantu pemenangan dari P3. Ini harus diikuti nggak Pak menurut Bapak? Saya kira semua yang ingin bekerja sama pasti punya harapan. Okay. Tapi yang terpenting kemarin disampaikan dengan sangat santun, dengan sangat etis, disampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh P3 untuk bekerja sama dengan PDI Perjuangan dilandasi sejarah-sejarah masa lalu. Yang evidence-nya sudah pernah ada. Apakah itu mulai dari Mega Bintang, kemudian Mega Hamzahas, kemudian ada Mega Hasim pernah terjadi, atau Ganjar dan Taj Yassin. Jadi sebenarnya proses panjang yang sudah pernah dilakukan. Tentu semua boleh punya pengharapan dan proposal-proposal seandainya kemudian dari PDI Perjuangan dan P3 berkomunikasi, ya P3 menawarkan. Mungkin kami juga akan bisa menawarkan calon wakil presiden, kira-kira seperti itu, tapi tidak menyebut nama, hanya menyebut kriteria. Dan Ibu Mega menyampaikan dengan sangat baik juga bahwa, oh itu nanti akan kita bicarakan, tapi mari kita menyatukan kerjasama dalam framework yang lebih bagus, dalam visi yang lebih jelas, agar kemaslahatan rakyat, kemaslahatan umat ini betul-betul bisa dikelola bersama-sama dengan tahapan memenangkan pemilu. Berarti proposal cawapres itu memang kemarin disampaikan, tapi tidak menyebut nama? Tidak menyebut nama. Dan P3 tentu sebagai partai juga punya pengharapan-pengharapan itu, dan saya kira dengan sangat santun itu disampaikan dengan baik dan tidak menyebut nama. Harapan boleh, tapi nggak boleh memaksa ya kalau membuat kerjasama politik itu? Saya kira dalam kerjasama politik pasti mereka yang akan bergabung akan duduk bersama. Lalu mereka akan bersepakat bagaimana merancang kemenangan. Bagaimana kerjasama itu bisa dimaknai lebih konstitusional, lebih programatis, lebih terarah, lebih terstruktur, sehingga ketika power sharing nanti tidak bisa dihindari dan pasti itu akan dilakukan, saya kira itu ruang komunikasi yang perlu dibangun antar partai politik. Oke, jadi semua partai pendukung ataupun pengusung termasuk P3 boleh memiliki harapan, tapi ujungnya adalah di negosiasi ataupun kompromi bersama ya Pak ya? Saya kira semua partai pasti punya harapan itu. Oke, sebetulnya sudah banyak informasi di luar yang juga pasti Bapak juga sedengar soal Sandiaga Uno yang diusung dalam tanda kutip sebagai cawapresnya Pak Ganjar lah, disodorkan oleh P3 ke PDI Perjuangan untuk bisa berpasangan dengan Bapak. Tapi Pak Sandi ini tidak punya latar belakang Nahdlatul Ulama. Kemudian itu menjadi pertimbangan nggak sebetulnya untuk Pak Ganjar? Untuk informasi ini saya belum dengar. Yang saya dengar adalah dari media massa bahwa Pak Sandi berpindah partai. Tapi lebih dari itu saya belum pernah mendengar. Tapi seandainya nanti P3 kemudian menyorongkan nama Sandiaga Uno sebagai harapan kepada PDI Perjuangan dan juga Bapak, tapi beliau tidak punya latar belakang NU, Bapak mempertimbangkan nggak? P3 belum pernah menyodorkan nama sampai dengan kemarin. Jadi belum ada nama-nama? Oke, yang kami dengar Pak waktu di lantai 3 di Diponegoro itu Bapak sempat ngobrol satu meja lah dengan Ibu Mega, kemudian dengan Pak Mardiono. Sempat seperti filtering gitu Pak, nama-nama beberapa itu Bang, betul nggak Pak? Jadi ada beberapa nama yang disebut terus kemudian ini seperti ini seperti ini seperti ini gitu nggak Pak? Kemarin lebih banyak berbicara mie kangkung. Karena kita bertiga bicara soal mie kangkung, terus kemudian
Pak Mardiono lebih memperkenalkan background beliau ketika kemudian berpolitik, sampai kemudian harapan-harapan bagaimana kerjasama dengan P3 ini bisa berlanjut, dan kemudian ya kembali mengulang cerita testimoni-testimoni pada saat di ruang formal kemarin, diulang di dalam meja kami ngobrol bertiga. Sebenarnya lebih pembicaraan yang sangat light gitu. Oke, tapi waktu ngobrol bertiga nggak ngomongin soal kandidat-kandidat cawapres? Tidak sama sekali. Nggak ya Pak ya. Pak Ganjar dalam beberapa kesempatan sudah sempat menyampaikan bahwa posisi cawapres ini diserahkan kepada partai pengusung ataupun PDI Perjuangan. Apakah kita bisa menyebut bahwa Bapak tidak punya otoritas dalam menentukan cawapres? Bapak mengikuti arahan partai saja? Ketika kemudian kerjasama itu dibuat, saya bagian dari partai. Oke. Konstitusinya juga menjelaskan, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai dan atau gabungan partai politik. Maka pada saat itu secara kelembagaan, tradisi ini penting untuk disampaikan. Karena ketika penugasan kepada saya diberikan, bukan berarti kemudian saya diminta jalan sendiri. Tapi partai secara bersama-sama. Karena Mbak, besok itu pemilunya bareng loh. Ada pemilu presiden, ada pemilu legislatif. Maka kerjanya sebenarnya ada kerja kolektif untuk setiap partai. Meskipun ada kerja yang lain. Dalam hal ini ketika kemudian ada kerja untuk legislatif, pada sisi yang lain ada irisan kita untuk bekerja memilih calon presiden dan wakil presiden. Maka di sini sebenarnya ruang kerjasama seperti yang kemarin terlihat secara visual melalui media, dan saya kira teman-teman wartawan banyak yang hadir, kerjasama itu sebagai awal mula. Nanti siapa lagi akan bergabung, lalu kita bernegosiasi, dan saya kira dalam konteks perbincangan kerjasama itulah satu persatu nanti akan dibicarakan. Saya juga aku yakin, pasti pada saat akhirnya saya pasti akan dimintai di antara seluruh yang kemudian akan masuk, seandainya nama-nama itu sudah masuk. Jadi Anda meyakini Anda punya otoritas sendiri untuk menentukan cawapres ataupun pendamping Anda di Pilpres 2024 pada akhirnya nanti? Namanya kerjasama pasti akan terjadi proses-proses itu. Oke, tapi banyak yang mengatakan Pilpres-Pilpres sebelumnya itu banyak kawin paksa Pak, antara pasangan capres dan juga cawapres. Anda berharap tidak ada kawin paksa untuk menemukan pasangan Anda sebagai cawapres nanti? Pemaksaan itu ketika kemudian proses seperti pacaran, penjajakan, dan penjajakan pasti kita akan saling dialog. Apa kepentingan bangsa, apa kepentingan negara, apa visi, misi bersama yang mesti kita bawa. Seandainya kemudian kita bisa bekerja sama. Dalam konteks itulah agenda-agenda masing-masing partai pasti ada interseksi yang kita bicarakan bersama-sama. Pada saat itu kemudian akan memunculkan aktor atau tokoh. Siapa kemudian pengantin yang akan didudukkan secara bersama. Dan pada saat itu tentu harus dong kita saling menghormati antar partai. Maka pada saat itu sudah pasti saya pasti akan dimintai. Cocok enggak? Bagaimana kondisi ini, bagaimana kondisi itu, apakah bisa seiring dan sejalan. Dan seandainya tidak, pasti konsensusnya pun akan dibikin. Itulah yang kemudian proses saya sebut sebagai proses pacaran yang kemudian akan bisa membawa pada pernikahan. Nah, itulah yang hari ini kita harapkan betul intensitas komunikasi antar partai bisa dilakukan dan bisa dipercepat. Sehingga kemudian publik akan bisa mendapatkan gambaran-gambaran tanpa banyak spekulasi. Meskipun tentu, sekali lagi, ruang diskusi, ruang komunikasi antar partai politik harus diberikan kepada mereka agar proses ini bisa berjalan dengan baik. Artinya Anda berharap segera cepat menemukan cawapres gitu, jangan di ujung. Tidak hanya sekedar cawapres, karena kita bicara soal pencapresan itu tidak tunggal. Hanya sekedar soal capres, cawapres kemudian selesai. Ada lomba agenda lebih besar. Situasi global sudah berubah loh. Hari ini dunia yang multipolar itu mesti kita sikapi seperti apa. Hari ini kondisi ekonomi yang hampir seluruh dunia terpuruk mesti kita apakan. Hari ini kondisi lingkungan dan dukungan sumber daya manusia untuk bisa merespon kondisi global yang luar biasa ini mesti kita siapkan dengan crash program, dengan percepatan. Saya kira agenda besar itu tidak boleh dinafikan hanya sekedar mencari aktor yang seolah-olah siapa yang akan bersanding di kursi pelaminan itu. Untuk masuk ke agenda besar itu lebih baik cepat mendapatkan pendamping supaya sama-sama bisa merumuskan program-program apa yang terbaik Anda tawarkan kepada rakyat begitu. Ada bisa paralel. Apakah aktornya dulu atau kemudian programnya dulu atau sebaliknya atau dua-duanya. Maka sekali lagi saya omongkan ketika duduk bersama antar partai maka pada saat itulah sebenarnya
sharing season ini mesti dilakukan, termasuk prioritas-prioritas yang mesti disampaikan. Maka kerjasama antar partai penting untuk dilakukan akselerasi. Maka Ibu Mega kemarin menyampaikan Mbak Puan akan ditugaskan, Mas Prananda akan ditugaskan, antar sekjen diminta untuk berkomunikasi, dan seterusnya. Soal komunikasi dan juga Bu Mega, kami dapat informasi dalam pencarian cawapres ataupun pendampingnya Pak Ganjar, Bu Mega sampai memerintahkan kepada petinggi PDI Perjuangan untuk berkomunikasi dengan Ketua Raisam PBNU. Berarti kami mendapatkan informasi bahwa ada preferensi Bu Mega sebaiknya pendampingnya Bapak adalah dari kalangan Nahdlatul Ulama. Anda membenarkan itu? Belum. Saya belum mendengar spesifik soal itu. Yang saya dengar adalah baru kerjasama antar partai-partai. Bahkan mungkin dalam diskusi itu mungkin akan di-capture. Apakah kemudian antar representasi tokoh yang ada dari partai, ataukah mungkin kemungkinan dari tokoh-tokoh yang ada di luar, tapi yang disepakati secara bersama-sama. Kan kita tidak hanya sekedar menunjukkan representasi partai atau bukan partai, tapi siapa kemudian yang bisa secara bersama-sama memimpin bangsa dan negara ini untuk mewujudkan mimpi besar itu. Jadi kalau di luar partai, dari kalangan religius, dari kalangan NU, yang kami dengar ada beberapa nama nih Pak. Seperti Kiai Haji Said Agil Siraj, kemudian Menko Polhukam Pak Mahfud MD, Ketua Umum PBNU Pak Yahya Stakuf, Imam Besar Istiqlal Nasaruddin Umar, dan Wapres kita Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu masuk radar cawapres dari kalangan NU. Itu masuk kriteria Bapak juga nggak? Saya kira framingnya hari ini tidak sekedar NU. Framingnya mesti lebih gede lagi. Maka dari CNN dengan riset ini, itu mungkin sebagian yang muncul di publik yang dinilai kira-kira ini tokoh-tokoh yang hari ini hebat, yang hari ini luar biasa, yang ini merepresentasikan kelompok. Tapi ingat, kelompok yang lain juga banyak. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada tokoh partai, ada tokoh masyarakat yang ada di situ, dan itu semuanya sangat memungkinkan untuk bisa masuk dalam arena ini. Tapi beberapa nama yang tadi saya sebutkan masuk kriteria Bapak nggak? Dari tokoh luar partai, dari kalangan religius, karena kan PDI Perjuangan sudah nasionalis. Hampir semuanya masuk kategori itu. Bahkan tokoh yang tidak Anda sebutkan juga banyak yang masuk kategori itu. Maka sebenarnya di dalam nasionalisme yang ada di PDI Perjuangan, jangan disebut tidak ada religiusitasnya ya. Karena kami punya religiusitas yang cukup tinggi juga. Sama dengan tokoh agamis yang ada, bukan berarti dia tidak nasionalis. Banyak sekali tokoh nasionalis yang berangkat dari pondok pesantren, dari tokoh agama. Jadi sebenarnya model Clifford Geertz yang dulu menyampaikan ada abangan, ada santri dan sebagainya, rasa-rasanya hari ini sudah terblending dengan rincian yang jauh lebih banyak lagi. Jadi ya kira-kira banyak tokoh lah sebenarnya yang memang layak untuk nanti kita perbincangkan bersama. Selain nama-nama yang tadi saya sebut, GP Ansor juga menyebut nama tokoh-tokoh muda Pak, seperti Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, kemudian Menteri BUMN Pak Erick Thohir, Menparekraf Pak Sandiaga Uno, kemudian Pak Mahfud MD juga. Itu masuk kriteria Bapak nggak tokoh-tokoh itu muda? Masuk dalam kategori yang mereka masuk dalam sebuah kontestasi dan sebagian di antara mereka orang partai. Lalu saya sebutkan lagi, tadi di antara mereka adalah tokoh yang ada di masyarakat. Dan beberapa yang terakhir yang disebut ini kan sebenarnya yang muncul dalam survei. Masuk pertimbangan dong? Semuanya. Makanya saya bilang tadi terlalu kecil kalau tadi ukurannya hanya itu. Maka bisa di-extend tokoh-tokoh yang lain yang pada akhirnya tadi muncul juga nama. Bahkan mungkin yang di luar itu. Tapi Bu Mega kemarin bicara agak gamblang jumlahnya. Ada 10 nama yang mungkin antri jadi cawapresnya Pak Ganjar. Dari tadi nama-nama yang saya sebut, masuk nggak dalam daftar 10 nama itu Pak? Saya kira yang paling tahu Bu Mega dan apa yang ada di sakunya Bu Mega. Belum disampaikan ataupun didiskusikan dengan Bapak? Tentu buat saya untuk kali ini masih terlalu dini. Karena tugas saya kemudian bagaimana mensosialisasikan nanti dalam konsolidasi kepartean. Karena masih internal. Nah sekarang tambah P3. P3 sudah mulai komunikasi dengan intens untuk saling mengenalkan. Nah PR saya secara pribadi adalah bersosialisasi bersama mereka. Termasuk yang ada di masyarakat dan di rakyat itu. Tapi dalam pemikiran Bapak, tokoh-tokoh ini masuk dong dalam pertimbangan ataupun dalam bayangan, kira-kira ini bisa cocok, difilter lah Pak kira-kira. Masa nggak masuk ke dalam filternya Bapak? Ini tokoh-tokoh besar semua nih, baik yang senior ataupun yang muda. Maka untuk jawaban saya yang ketiga kalinya adalah tokoh yang ada di masyarakat, tokoh yang ada di partai politik yang masuk kategori survei, bahkan tambah satu lagi, bukan tidak mungkin, tokoh yang dari luar itu.
Sehingga kalau dalam kriteria, kalau kita bicara top of mind, kalau kita lakukan semacam survei, saya kira tokoh-tokoh ini layak semuanya. Tokoh yang di luar itu apa Pak maksudnya? Siapa maksudnya Pak? Ya mungkin kelak kemudian akan muncul lagi. Kita belum tahu karena negosiasi partai masih panjang dan pendaftaran pilpresnya masih ada waktu. Sehingga bukan tidak mungkin dinamika itu akan terjadi. Bila disuruh memilih, Bapak cenderung mendapatkan pendamping yang tokoh muda ataupun tokoh senior. Mengingat pemilih kita nanti 2024 jumlahnya mencapai 60% Pak. Iya, yang muda belum tentu punya jiwa muda. Oke. Yang tua bisa juga berjiwa muda. Sama juga. Jadi ketuaan dan kemudaan itu bergantung pada jiwa yang ada di mereka dan kemudian dia bisa bareng bersama saya, bareng bersama visi yang akan kita bawa, bareng bersama nilai-nilai yang ada di dalam partai yang bekerja sama. Jadi sebenarnya ini tidak terkait dengan usia. Oke, tapi kalau punya preferensi, pengennya yang tua, tokoh senior sekali atau tokoh yang agak seumuran Bapak gitu. Pasti kan kita kalau misalnya mencari pendamping, mencari pacar seperti yang tadi Bapak bilang kan pasti kita punya kriteria, punya preferensi gitu Pak. Yang sevisi. Usia nggak jadi masalah Pak? Mau Tidak. tua, muda nggak ada masalah ya Pak ya? Oke. Selain tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan, tadi saya belum menyebutkan satu nama tokoh yang sering disandingkan dengan Bapak. Beberapa waktu yang kemarin juga Pak Jokowi sempat membawa Bapak dan juga Pak Prabowo melihat sawah begitu ya. Dan banyak yang kemudian menyandingkan Bapak dengan Pak Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. All Jokowi Men. Itu adalah resep kemenangan. Katanya Ganjar sama Prabowo akan menjadi pemenang pemilu 2024. Anda sepakat nggak dengan itu Pak? Kalau orang menganalisis itu sah-sah saja. Oke. Ya, dan Pak Prabowo saya kira bagian dari representasi kelompok partai. Yang dari tiga kali jawaban saya tadi sebenarnya masuk dalam klaster-klaster itu. Jadi Pak Prabowo menjadi salah satu bagian yang ada di situ. Maka sekali lagi, ketika negosiasi, obrolan, pertemuan, kerjasama antara partai dilakukan, bukan tidak mungkin kemudian tokoh-tokohnya akan muncul dan dibahas. Jadi itu semua jaraknya masih sama. Tapi Pak Prabowo masuk dong ke dalam perhitungan ataupun dalam nama-nama yang Bapak filter juga. Maka jawaban saya yang keempat kali adalah tokoh-tokoh itu semua masuk dalam frame yang ada dan memungkinkan untuk kita perbincangkan. Selain dipasangkan, sebetulnya beberapa lembaga survei belakangan ini merilis ya Pak ya, kalau misalnya Bapak head to head dengan Pak Prabowo pada putaran kedua, Bapak ini akan kalah gitu. Kemudian bagaimana Bapak membalikan keadaan untuk bisa mengejar ketertinggalan itu? Surveinya hari ini, pemilunya nanti, in between, di tengahnya masih ada dinamika yang luar biasa. Bahkan pada survei sebelumnya, saya menang terus. Jadi Bapak optimis, meskipun head to head dengan Pak Prabowo? Kalau sudah ditentukan, bismillah, kita mesti optimis. Jangan menjadi orang peragu. Selain dengan Pak Prabowo, sebetulnya ada satu nama ya Pak ya, Mas Anies Baswedan. Anda dan Mas Anies sama-sama lulusan UGM, menjadi kepala daerah. Sebetulnya hubungan Anda berdua seperti apa sih Mas? Setidaknya kemarin pada saat Syawal, telepon saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir dan batin karena kami juga komunikasi. Buat saya seluruh kandidat yang ada teman. Tidak ada yang tidak saya kenal. Kebetulan saya kenal semua dan kami komunikasi baik-baik saja. Maka penting untuk kita sampaikan, bahkan saya sampaikan pada Mas Anies, seandainya kemudian nanti Tuhan memberikan jalan kepada kita untuk berkompetisi dengan sehat, yuk kita bawa dalam sebuah kontestasi yang sehat. Yuk kita tidak menyakiti perasaan banyak orang, yuk kita bawa ide-ide yang kemudian bisa kita komunikasikan dan sepakat. Dan kita ketawa-ketawa, karena apa? Karena kita berteman. Ada saatnya kadang-kadang kita bersama, tapi pada sisi yang lain, yuk kita salaman untuk bertanding. Sehingga sportivitas ini mesti kita mulai dari sekarang, sehingga para follower kemudian tidak mengungkapkan ekspresi kebencian yang mendalam. Meskipun ini tentu tidak mudah untuk kita sampaikan kepada mereka. Inilah pentingnya ketika paternalistik sistem yang ada di tengah masyarakat kita perlu contoh, bukti yang bisa diberikan sehingga publik akan bisa mengikuti begitu. Kabarnya saking Bapak sering berkomunikasi, Bapak punya grup WA, grup WhatsApp dengan beliau. Jadi komunikasinya di situ? Oh enggak, sudah lama sekali. Tapi sudah tidak jalan. Waktu itu saya, Kang Emil dan Mas Anies menjelang Pilpres 2019. Sehingga sama-sama kita duduk bareng, kita foto, setelah itu kita punya WA grup bertiga dan kita komunikasi. Saya kira kalaulah di antara kita yang waktu itu kontestasi Pilpres akan dimulai, para follower bisa kita redam loh.
Kita contohkan saja dengan tiga orang yang foto bareng-bareng, komentar di masyarakat apa? Ternyata baik. Artinya, kalau kita kemudian bisa duduk, bisa tersenyum, bisa bareng-bareng, memberikan ekspresi yang positif kepada masyarakat, maka masyarakat rasanya juga akan terbawa. Ini adem kok, gitu. Nggak perlu sampai keras, gitu ya. Nggak perlu sampai membawa isu-isu yang menyinggung perasaan orang lain, dan itu bisa dicontohkan oleh kandidatnya. Oke. Niatan Anda baik ya Mas Ganjar, tapi pada kenyataannya Anda dan Mas Anies memilih jalan politik yang berbeda begitu ya. Di mana yang sangat dikhawatirkan pada pemilu 2024 adalah maraknya politik identitas nantinya. Kemudian bagaimana Anda bisa bersama-sama dengan Mas Anies meredam itu? Karena belum tentu ketika elitnya itu mau, yang di bawahnya ataupun followersnya itu mengikuti Mas Ganjar. Mungkin saya perlu foto lagi bersama dia, dan kemudian saya harus menjawab pertanyaan terkait dengan komunikasi seperti apa. Makanya hari ini saya ceritakan, pada saat Lebaran, Mas Anies telepon dan kemudian kita berbincang. Dan itu didengarkan oleh publik. Maka artinya effort kita pun harus kita mulai, kita contohkan tanpa kita tutupi. Artinya kita baik-baik saja kok. Itu upaya kita. Maka saya katakan tadi, ini memang tidak mudah, tapi upaya harus dilakukan. Oke, dalam rangka mewujudkan upaya itu, apakah nanti misalnya Mas Ganjar, kemudian Pak Prabowo dan juga Mas Anies setelah mendaftar sama-sama di KPU akan duduk bersama memberikan pernyataan ataupun sama-sama menunjukkan kepada para pendukung dan juga publik bahwa kami bertiga ini menghindari politik identitas dan lebih baik kami punya komitmen supaya tidak seperti ini. Perlu nggak sampai seperti itu, Mas? Menurut saya harus. Oke. Jadi Anda akan menginisiasi ketemu bertiga gitu ya? Seandainya tidak, saya akan sowan, saya akan sampaikan pada publik juga. Oke. Terakhir Mas, ini penting sekali ya dalam penugasan kemarin di Batu Tulis begitu ya. Kami dapat informasi sebetulnya beberapa hari sebelumnya Mas Ganjar sudah menaikkan perjanjian politik dengan partai. Anda nggak keberatan ya Mas menaikkan perjanjian politik itu? Tidak ada. Yang ada adalah komunikasi dan lebih banyak Bu Mega membriefing. Membriefing kepada saya pointers-pointers penting terhadap kondisi global, kondisi nasional, bahkan sampai yang detail-detail yang ada di situ. Sehingga ini bagian yang mesti dijalankan. Tentu saja ketika kemudian kami berbincang di ruang keluarga namanya PDI Perjuangan, tanpa briefing pun kader harus tahu. Maka ketika briefing itu diberikan sebagai sebuah tugas konstitusional, termasuk tugas kepartean, maka itu sudah embedded, melekat di saya. Maka saya sampaikan pada saat pidato itu, saya lahir di partai ini, saya digembleng di partai ini, saya besar di partai ini, dan beberapa kali saya mendapatkan penugasan. Maka ada satu kalimat yang bagus kemarin pada saat menerima P3. Pak Ganjar ini, kalau nanti tidak membawa amanat rakyat, maka saya kepruk dia. Untuk kalimat Bu Mega, di mana sebenarnya ujung muara dari semua ini adalah public policy, dan kemudian memberikan layanan kepada rakyat yang terbaik. Jadi tidak ada 10 poin perjanjian politik yang diteken Ganjar Pranowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Anda punya informasi itu mungkin malah perlu disampaikan ke saya. Oke, karena ada salah satu poinnya soal posisi kepemimpinan di PDI Perjuangan supaya Bu Mega memberikan tiket pencapresan tapi Pak Ganjar tidak boleh mengambil kepemimpinan di PDI Perjuangan. Kalau boleh dibuka dong. Oke, jadi nggak ada ya Pak? Informasinya dari mana ini? Menarik ini buat saya. Jadi nggak ada ya? Kalau itu ada, barangkali perlu juga disampaikan ke saya atau ditunjukkan di kamera itu. Oke, terima kasih Pak Ganjar sudah menjawab beberapa poin penting soal kriteria cawapres, kemudian politik identitas kepada CNN Indonesia. Terima kasih sekali waktunya. Sama-sama. Sukses Pak, perjalanan masih panjang. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita masuk ke segmen Electionpedia. Saya akan mengupdate beberapa hasil survei terbaru elektabilitas Capres dan simulasi head to head Capres pasca deklarasi Ganjar Pranowo. Ini ada beberapa lembaga survei, saya tampilkan saja beberapa dari survei Poltreking Indonesia 9-15 April 2023. Simulasi 3 nama, Prabowo Subianto berada di puncak dengan 33%, Ganjar Pranowo 31,1%, Anies Baswedan 22,4%, undecided ataupun tidak jawab 13,5%. Bedanya tipis sekali antara Prabowo dengan Ganjar hanya sekitar 1%-an saja. Oke, kita lihat trennya seperti apa.
tren elektabilitas capres, survei poll tracking untuk simulasi 3 nama di Agustus 2022. Ini yang warna merah adalah Mas Ganjar, kemudian yang warna kuning Pak Prabowo, dan yang warna biru adalah Mas Anies Baswedan. Oke, bulan Agustus 2022 ini Mas Ganjar di angka 29,4%, naik di November 32,5%, Februari 2023 ke 34,6%, naik terus Maret 2023 36,9%, pasca kasus Piala Dunia, penolakan timnas U20 Israel turun April 2023 di 31,1%. Bagaimana dengan Prabowo Subianto? Agustus 2022 memulai dengan 24,7%, kemudian naik di 27,8%, Februari 2023 turun lagi ke 26,1%, Maret 2023 naik 27,2% dan meningkat hampir 5% ataupun naik 5% di 33% pada bulan April 2023. Pak Prabowo mengalami peningkatan hampir 5% elektoral ya selama kurun waktu 1 bulan. Anies Baswedan di Agustus 20,6%, November 2022 naik ini setelah deklarasi oleh Partai Nasdem di 29,1%, Februari 2023 turun menjadi 24,4%, Maret 2023 di 21,3%, dan terakhir hanya naik sekitar kurang dari 1%, April 2023 di 22,4%. Itu kira-kira yang terlihat naik turun adalah untuk Ganjar dan juga Prabowo Subianto ya. Bagaimana dengan survei selanjutnya dari Indikator Politik Indonesia, ini yang paling baru 11 sampai 17 April 2023, elektabilitas calon presiden simulasi 3 nama. Oke, Ganjar Pranowo 34%, Prabowo Subianto 31,7%, Anies Baswedan 25,2%, tidak tahu atau tidak jawab 9,1%. Bedanya Ganjar dengan Prabowo ada sekitar hampir 3%. Trennya, oke, mungkin kita bisa lewati saja nih trennya selanjutnya. Kita lihat sudah ada, ini kita bikin simulasi head to head dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Ada beberapa simulasi ya, yang menarik simulasi pertama Prabowo versus Ganjar. Prabowo 46,8%, kemudian Ganjar 40%. Jadi Prabowo kalau versus Ganjar yang menang adalah Prabowo Subianto dengan 46,8%. Simulasi 2 Anies versus Prabowo. Prabowo Subianto 49,3%, Anies Baswedan 33,7%. Tidak tahu atau tidak jawab 16,9%. Tetap simulasi kedua yang menang adalah Prabowo Subianto. Bagaimana dengan simulasi ketiga? Ganjar Pranowo versus Anies Baswedan. Ganjar 44,7%, Anies Baswedan 37,9%. Tidak tahu atau tidak jawab ada 17,4%. Jadi kalau dilihat dari 2 simulasi ini, Prabowo Subianto unggul dalam simulasi head to head. Sementara Ganjar Pranowo baru unggul di simulasi head to head kalau Prabowo tidak masuk putaran kedua, alias Ganjar versus Anies Baswedan. Apakah ada lagi? Oke, itu tadi rangkuman dari hasil survei beberapa lembaga riset yang sudah ditampilkan oleh tim Litbang CNN Indonesia. Habis ini langsung saja kita bahas bersama dengan para narasumber saya yang hebat-hebat yang sudah ada di studio. Saya akan perkenalkan satu-satu. Pada malam hari ini dari yang paling kanan ada Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahur Muzi. Selamat malam Mas Romi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Selamat malam Mas Hasto. Malam. Wakil Ketua Umum Partai Golkar ada Bang Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam Bang Doli. Dan founder, Waalaikumsalam. Founder dari Sirus Network, Mas Hasan Nasbi. Selamat malam, Mas Hasan. Malam. Oke, dan bergabung juga melalui sambungan virtual seperti biasa, Political Show selalu mengajak keterlibatan dari teman-teman pemilih muda yang punya suara hampir 60% nanti pada kontestasi Pilpres 2024. Ada teman-teman dari Persatuan Mahasiswa FISIP Universitas Sumatera Utara. Nanti teman-teman dari PEMA FISIP USU bisa memberikan tanggapan, kritikan, dan juga pertanyaan kepada para narasumber yang ada di studio. Saya akan langsung membahas soal deklarasi Ganjar Pranowo ternyata mengubah peta koalisi partai 2024. Ada koalisi yang ternyata bergoyang karena anggotanya kemudian mengusung capres yang berbeda. Tapi sebelum saya masuk lebih dalam soal perubahan peta koalisi yang disebabkan oleh deklarasi dari Ganjar Pranowo, saya mau tanya dulu ke PDI Perjuangan. Mas Hasto, langsung saja kemarin
PDI Perjuangan dan juga P3 menjajaki kerjasama politik mengusung Mas Ganjar Pranowo. Ini tadi sebelumnya kita putarkan ya, wawancara khusus dengan Mas Ganjar Pranowo, sudah diakui oleh Mas Ganjar ada proposal cawapres dari P3. Berarti itu jadi syarat kerjasama politik antara PDIP dengan P3 ya Mas? Kami luruskan kemarin bukan menjajaki kerjasama, mengukuhkan kerjasama politik. Sehingga itu sudah sangat kokoh, apalagi telah melalui tahapan mekanisme partai yang kita hormati dari P3, melalui mekanisme yang dikatakan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri berjenjang dari rapat DPP P3, kemudian dibawa di dalam Rapimnas, sehingga sangat kuat secara legalitas kepartean dan juga legitimasinya. Sehingga kemarin memang kita bahas karena habis itu ada pertemuan tertutup dan kemudian sambil makan dilanjutkan lagi pertemuan antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Mardiono. Di situ dibahas berbagai kemungkinan dan kita ini kan bukan partai kemarin sore, sudah biasa kerjasama. Mas Romi tahu bagaimana 2019 formulasi dari calon wakil presiden, sehingga ketika dari P3 juga menyampaikan terkait dengan cawapres itu bagian ya dari suatu hal yang memang harus disampaikan oleh partai politik. Berarti memang ada proposal cawapres ya? Ya, ada disampaikan dan kemudian juga kita diskusikan. Dan kemudian Ibu bahkan menjawab ketika ditanya wartawan, karena ada beberapa nama tentu saja nanti akan dirembuk bersama-sama, semua bersabar dulu dan kita lihat konstelasi yang sangat dinamis. Oke, proposal cawapres itu menjadi syarat mutlak perjanjian kerjasama politik ini? Kerjasama yang merupakan syarat mutlak adalah kita mau membawa politik amar ma'ruf nahi mungkar. Politik yang oleh Bu Mega dikatakan ketika memberikan nasihat pada Pak Ganjar menjadi pemimpin itu harus bijaksana dan baik dan bijaksana. Sehingga itu senafas didasarkan pada Pancasila, kelanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi, K.H. Ma'ruf Amin, terus bergerak bersama-sama. Apalagi hubungan antara PD Perjuangan dan P3 dekat. Sehingga kami sudah bonding. Secara historis, secara ideologis, kedekatan pimpinan, basis masanya kita tidak saling, justru saling memperkuat satu sama lain. Sehingga bondingnya ini yang kemarin banyak dibahas. Bahkan Ibu Mega secara khusus menampilkan kedekatan Ibu dengan Pak Hamsahas, dengan Mbah Maimun, semua ditampilkan dengan sangat baik. Oke, Mas Romi, berarti mengukuhkan, tadi sudah disampaikan, bukan menjajaki, tapi mengukuhkan kerjasama politik. Artinya ini P3 keluar dong dari KIB kalau mengukuhkan kerjasama politik, kan nggak bisa kemudian mengukuhkan kerjasama politik dan PDIP tapi tetap bersama di KIB, itu gimana Mas? Pasca Rapimnas kemarin kan sudah ada pertemuan para ketua umum KIB ya, dan malam itu sudah disepakati bahwa KIB ini tetap ada. Dan KIB ini akan tetap berjalan sebagai sebuah hubungan koalisi tentang visi dan misi Indonesia ke depan. Yang kedua, bahwa KIB ini kan belum seluruh anggota partai politiknya memutuskan ujung dari pencalonan presidennya. Tidak tertutup kemungkinan juga KIB nanti bisa menjadi memiliki sikap yang sama. Tentu kalau Partai beda, Golkar yang akan menjawab. Dan itu salah satu misi yang diemban oleh Pak Mardiono loh. Kan kalau beda bisa juga kalau sama kan begitu. Iya, tapi kalau sama kan alhamdulillah bersama. Betul. Kalau beda? Loh, kalau beda ya kita bahas kalau beda. Kan ini belum Kalau ketahuan beda bisa beda jalan atau sama. dong pasti. Ya kan logikanya begitu Mas. Ya itu kan logika, tetapi kan politik itu tidak selalu logis. Karena ada juga hubungan-hubungan emosional dan juga bisa juga pengambilan keputusan last minute. Mas Hasto tahu persis pengambilan keputusan tentang calon wakil presiden tahun 2019 itu hanya setengah jam sebelum pengumuman. Artinya menuju 22 Oktober pendaftaran Pilpres itu masih sangat mungkin terjadi dinamika, termasuk di KIB tentunya. Tetapi kami di P3 memiliki optimisme bahwa pada akhirnya KIB ini akan bersama ya. Tentu optimisme ini ada dasarnya. Salah satunya misalnya ketika Ketua Umum Partai Amanat Nasional di Rakornasnya beberapa bulan yang lalu juga sudah menyampaikan nama Mas Ganjar. Bahkan ada tempelan nama wakil presidennya juga begitu. Sehingga tidak berlebihan optimisme itu. Adapun Partai Golkar tentu masih mengemban amanat Munas. Nanti saya kira Bung Doli yang lebih relevan dan berwenang untuk menjawab itu. Tapi mengukuhkan kerjasama dengan PDIP tetap berada di KIB, berarti P3 main dua kaki? Bukan main dua kaki, kan yang lain belum naruh kaki. Nah, baru P3 yang menyatakan dengan jelas capresnya adalah Mas Ganjar. Dan ingat bahwa Mas Ganjar ini didukung P3 bukan hanya hari ini. Di Pilgub 2013, 2018 di Jawa Tengah, bahkan Wakil Gubernur Jawa Tengah hari ini adalah kader Partai Persatuan Pembangunan yang pada saat itu kami letakkan ketika saya menjadi Ketua Umum menjadi pasangan Mas Ganjar. Tapi nggak masalah ya bagi PDIP kalau misalnya P3 mengukuhkan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan, tapi
separuh badannya ada di KIB, itu nggak ada masalah ya Mas? Bukan secara separuh itu? badannya, mari kita lihat substansi dari kerjasama Indonesia Bersatu. Kita semua kan mendambakan Indonesia betul-betul bersatu, Indonesia maju, sehingga secara substansi nggak ada persoalan. Maka kami yakin nanti bulan Juni makin dekat ini kuning dan merah ini. Oke. Apa maksudnya? Makin dekat kuning dan merah apa maksudnya? Berharap bersatu gitu? Ya bukan, karena kita lihat kan, tadi kan survei menunjukkan, Tuh, kan. baru dideklarasikan saja Pak Ganjar sudah naik. Nanti skyrocketing Oke. kenaikan itu. Ya, Dengan dukungan rakyat, Optimismenya kerjasama yang makin baik. Oke, ini kok malu-malu kayaknya mau ngajakin Golkar. Nanti saya akan bahas lebih dalam soal konstelasi peta ini. Tapi saya mau kembali lagi ke proposal cawapres. Mas Romi, Ya. berarti memang diakui ya, ada proposal cawapres yang disodorkan oleh P3 kemarin dalam pertemuan dengan PDI Perjuangan. Itu bukan hanya proposal, itu keputusan Rapimnas Partai memang. Dan itu adalah hal yang disampaikan dan pada saat pertemuan tertutup, ketika Ketua Umum kami menyatakan mohon maaf Ibu kita harus menyampaikan karena apapun kita hormati Bu Mega sebagai Ketua Umum paling senior ya. Dan Ibu dengan tanpa terengah-engah mengatakan loh Pak Mar disampaikan saja itu kan kewajiban wong itu keputusan partai gitu. Hanya ketika kita kemudian berbicara tentang sosok, kebutuhan, kita sepakat bahwa bangsa ini adalah dibangun atas dua pilar nasionalisme dan religiusitas begitu. Sehingga spektrum P3 PDI Perjuangan hari ini sudah sangat lengkap begitu. Tinggal sosoknya nanti kita bahas setelah formasi konstelasi pengusungan Mas Ganjar ini lengkap. Kenapa? Karena itulah yang juga akan menjadi kekuatan kita di dalam melakukan pemenangan nanti. Ketika hari ini P3 PDIP kemudian langsung memutuskan siapa cawapresnya, yaitu sama dengan kita mengatakan yang lain, kamu mau ikut Menutup ini kemungkinan paketnya, yang lain kalau ya. enggak nggak usah ikut, kan ngonyol juga itu. Dari proposal cawapresnya itu nama-namanya siapa? Bener nggak Sandiaga Uno itu prioritas pertama? Kan tadi sudah disampaikan soal nama kita belum bahas begitu. Tapi di internal P3, di dalam bisik-bisik Tentu tetangga di di dalam Rapimnas P3. Partai nama Pak Sandi merupakan salah satu nama yang muncul. Prioritas pertama Apalagi saya itu. katakan Pak Sandi dan Pak Erik adalah dua tokoh bangsa yang sudah cukup lama melakukan pendekatan kepada P3, bahkan hadir di semua acara P3 di pelosok-pelosok tanah air. Jadi Pak Sandi memang lebih rajin dibanding Pak Erik karena memang agenda kesibukan Pak Erik barangkali ya. Karena Pak Erik udah lebih sering sama PAN gitu maksudnya. Tidak Jadi juga P3 begitu. juga harus Tidak juga punya... begitu. Pak Erik hadir di dua acara besar di Harlah P3 di Cilegon, kampung halaman Pak Mardiono, ketua umum kami, dan juga di Bogor. Artinya ini bukan soal bukan soal mana yang lebih atensi, tidak, tetapi memang kita paham betul kesibukan Pak Erik juga sangat luar biasa ya dengan mengurus 141 BUMN itu. Berarti diamini ataupun dibenarkan bahwa saat ini prioritas utamanya P3 yang diajukan sebagai proposal cawapres salah satunya adalah Pak Sandiaga Uno. Salah satu itu merupakan salah satu nama yang muncul di Rapimnas kemarin. Kalau nomor satu atau tidak ya nanti kita bahas. Oke, Mas Hasto, ini dari 10 nama kemarin yang disebutkan oleh Bu Mega bilang bahwa ada 10 nama yang sudah antre masuk ke gerbong saya gitu ya. Itu termasuk salah satunya Pak Sandiaga Uno nggak? Ya kurang etis kalau dari kami menyebut nama satu persatu karena ini kan menyangkut seseorang. Yang penting kedua partai sudah mengukuhkan kerjasama secara dinamis, kita akan melihat aspirasi yang berkembang, Pak Ganjar juga turun ke bawah, sehingga arahan dari Ibu kemarin kan melihat mata hati rakyat. Sehingga rakyat itu akan mengekspresikan, katakanlah ada 10 nama, nanti rakyat menilai, kemudian konstelasi politiknya bagaimana bisa membangun konsolidasi nasional, bagaimana Pak Ganjar itu nanti betul-betul menghadirkan seorang pemimpin yang rekonsiliatif sehingga tidak ada lagi pembelahan sebagaimana terjadi pada tahun 2019 dan langkah-langkah itu sudah dilakukan. Kemarin Ibu juga ngingetin Mas, kita bukan milih capres dan cawapres untuk PDI Perjuangan dan P3, tetapi untuk rakyat Indonesia Raya, betul. Oke. Kompak kan? Iya, itu harapannya PDIP dengan P3. Tapi Mas, selain tokoh yang tadi disebutkan ya, selain Sandiaga Uno, ada beberapa tokoh religius ataupun tokoh yang berasal dari kalangan NU yang cukup senior yang disaring oleh PDI Perjuangan. Sampai Bu Mega meminta petinggi PDI Perjuangan untuk berkomunikasi dengan Ketua Rais Am PBNU karena ada nama-nama seperti mantan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj, kemudian Imam Besar Istiqlal Nazaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Pak Yahya Stakuf, kemudian bahkan Wapres kita Kiai Haji Maruf Amin. Nama-nama itu masuk ya? Yang disampaikan Ibu adalah membangun komunikasi. Kan kita mendengarkan. Bahkan di dalam mengumumkan Pak Ganjar, Ibu Mega kan mengatakan setelah melihat, mencermati, berkontemplasi sebagai hasil dialog dengan para tokoh. Apa yang ditugaskan Ibu Mega itu merupakan bagian dengan dialog para tokoh.
untuk melihat suasana kebatinan. Dan itu kan dilaksanakan juga secara khusus, utusannya juga bersifat khusus. Bahkan Ibu Megawati Soekarno Putri juga nantinya juga akan bertemu. Berarti betul ada seperti itu. Tetapi dari sisi nama-nama sekali lagi, yaitu ada di dalam daftarnya Ibu Megawati Soekarno Putri yang jumlahnya 10 tadi. Oke, berarti mengajak berdialog tokoh-tokoh senior, tadi salah satunya adalah Ketua Raisam PBNU, itu adalah upaya Bu Mega untuk bisa mendapatkan masukan, begitu ya Mas? Upaya Ibu Mega seperti Mas Romi tadi bilang, bahwa capres dan cawapres yang diusung oleh kerjasama partai politik, yang dalam hal ini adalah PDI Perjuangan dan P3, serta nanti akan muncul yang lain, itu adalah pasangan untuk rakyat, pasangan untuk Indonesia Raya kita. Sehingga harus dilakukan dialog-dialog juga dengan para tokoh agar kita betul-betul memastikan jalan kemenangan, tetapi juga aspek representasi itu juga betul-betul terpenuhi. Dialognya salah satunya dengan Ketua Raisam PBNU. Ya, salah satunya. Oke, Mas Romi, kalau misalnya nanti PDI Perjuangan lebih mempertimbangkan mengulang sejarah di 2014, menyandingkan Pak Jokowi dengan tokoh senior, Pak Yusuf Kalla, kemudian 2019 menyandingkan Pak Jokowi dengan Kiai Haji Maruf Amin, kalau nanti ternyata pasangannya Pak Ganjar bukan tokoh muda begitu ya, bukan Mas Sandi, tapi tokoh senior, itu P3 nggak ada masalah ya? Kerjasama politik tetap berjalan? Muda atau tua itu kan tidak menjadi soal, karena kan kualitas kepemimpinan tidak ditentukan oleh umur. Yang pasti bahwa ikatan antara PDIP dan P3 itu didasari atas latar historis. Kami sama-sama berusia 50 tahun, P3 adalah partai tertua di Republik ini. Sehingga memang bangunan ini cukup panjang, hanya untuk sekedar digoyahkan oleh sosok cawapres. Berarti nggak ada masalah, perjanjian kerjasama politik itu akan tetap berjalan? Karena ini kerjasama politik antara dua partai. Ya? Kita berbicara kerjasama politik antara dua partai politik. Baru kita berbicara tentang ya? Bukan soal ikhlas, tetapi kita akan melihat kebutuhan bangsa ini ke depan. Tapi bahwa kami mengajukan frame berpikir Republik ini harus dipimpin oleh duit tunggal nasionalis religius, ya itu yang kami sampaikan. Dan Ibu dalam posisi kesepahaman tentang itu. Nah, tentang siapa sosoknya, mari kita diskusi setelah formasi itu lengkap. Tapi with or without cawapres dari P3 tetap kerjasama politik dengan PDI Perjuangan. Saya masih ingat 2019 menjelang pemilihan Kiai Ma'ruf Amin, bahkan setahun sebelumnya, Ibu selalu menyampaikan, Dik Romi, nanti kalau soal cawapres silahkan dibahas di antara partai politik yang ada. Karena kami sudah memiliki capres. Saya kira itu hal yang sangat fair dan sangat bijak, dan melihat apa yang telah disampaikan Ibu, itu bisa saja berulang gitu. Sehingga memang kita menunggu partai-partai politik lain, dan kemarin kita sudah sepakat adanya cipta kondisi agar kita bisa merangkul lebih banyak lagi partai politik untuk bergabung di pengusungan ini. Ada operasi cipta kondisi untuk merangkul lebih banyak partai-partai mendukung Ganjar Pranowo dan bergabung bersama dengan PDI Perjuangan, begitu ya Mas ya? Oke, saya mau ke Mas Hasan dulu. Mas Hasan, Anda meyakini bahwa perjanjian kerjasama politik antara PDI Perjuangan dengan P3 ini tanpa syarat. Jadi artinya kalau misalnya P3 tidak dapat posisi cawapres begitu ya, P3 akan tetap bergabung dengan PDI Perjuangan. Memang tanpa syarat seperti itu? Kalau saya memang dari awal yakin itu bisa ditentukan sendiri oleh PDIP memang. Ya memang satu-satunya yang punya privilege untuk menentukan capres-cawapres sendiri kan hari ini itu PDIP. Jadi kalau PDIP mau putuskan sendiri juga nggak masalah kan. Kalau putuskan sendiri baru yang lain bergabung juga bisa. Atau tunggu yang lain bergabung kemudian juga akhirnya PDIP tentukan sendiri juga bisa gitu. Jadi menurut saya siapapun yang bergabung dengan PDIP punya kesadaran itu. Bahwa kita mau bergabung atau enggak PDIP bisa putuskan sendiri gitu. Jadi kalau mau kasih syarat harga mati itu kan konyol kan. Misalnya Mas Hasto juga bisa bilang, oh kita bisa putuskan sendiri kok katanya. Kalau pakai syarat macam-macam, tapi pakai usulan oke mungkin. Tapi kalau itu dijadikan syarat kerjasama ya tentu PDIP akan tolak dong. Karena mereka bisa ajukan sendiri gitu. Tapi kalau begitu apa yang didapatkan oleh P3? Apa keuntungan yang didapatkan oleh P3? Kalau misalnya kemudian posisi cawapres juga tidak bisa dari kadernya ataupun yang membantu pemenangan P3, artinya diputuskan saja oleh PDI Perjuangan. Apa yang didapatkan? Nah kalau power sharing itu kan nggak harus wapres. Kan banyak hal yang bisa dibagi di luar wapres gitu. Menurut saya kan wapres itu contohnya apa, Mas? Pos simbolik aja kan. Contohnya apa yang bisa dibagi? Iya, termasuk juga sharing power setelah menang misalnya itu kan bisa dibagi. Posisi menteri gitu ya? Bisa aja nggak dapat wapres tapi dapat menko bisa juga kan seperti itu. Jadi buat saya kalau posisi-posisi simbolik itu mungkin dibutuhkan oleh partai-partai yang mohon maaf partai-partai yang 3 besar. PDIP itu butuh posisi simbolik. Golkar juga butuh posisi yang simbolik. Kemudian Gerindra juga butuh posisi yang simbolik. Nah partai-partai yang tengah ke bawah menurut saya nggak terlalu butuh posisi simbolik seperti itu. Gitu karena ya kan kalau bergabung. Yang dibutuhkan apa nih?
Iya, Selain- betul kan power sharing yang lain. Power Maksud saya kan sharing, tapi begini. kan harus lolos threshold juga. Ya, iya, tapi kan gini, kalau saya itu bukan penganut kotel efek. Terus terang saya bukan penganut kotel efek. PDIP dengan Pak Jokowi 2 kali nambah 4% aja. Oke. Itu Pak Jokowi loh. Gitu. Apalagi yang lain menurut saya nggak akan kasih kotel efek yang banyak. Jadi menurut saya kalau sistem dengan pemilihan terbuka itu partai itu dapat suara itu dari caleg. Oke. Kecuali tertutup, mungkin kotel efek kita bisa hitung. Tapi kalau dengan sistem terbuka, semua itu hampir 86% sampai 90% suara itu dihasilkan oleh caleg, bukan oleh kotel efek itu. Jadi menurut saya wajar aja kerjasama kayak gitu. Karena misalnya gini, kalaupun P3 bergabung di KIB, pasti nggak dapat privilege ngajuin cawapres. Dan itu sudah disadari oleh P3 ya? Saya yakin sejak sadar, awal? saya yakin sadar gitu. Oke, Mas Romi, berarti Gitu. P3 tidak merasa rugi ya kalau misalnya nanti pada akhirnya penentuan cawapres itu bukan dari kader P3 ataupun tokoh yang membantu pemenangan P3? Bahwa Rapimnas sudah memutuskan dan sudah kita sampaikan kepada Bu Mega kemarin di dalam pertemuan, kita memberikan salah satu keputusan itu adalah cawapres yang kita ajukan ber-KTA Partai Persatuan Pembangunan, ya. Oke. Tetapi pada sisi yang lain kita akan memiliki best practice di dalam melakukan pengelolaan negara ini, termasuk di dalam menentukan calon wakil presiden. Saya ingat betul ketika 2019 4 ketua umum duduk bersama dengan Pak Jokowi untuk menentukan calon wakil presiden. Akhirnya tidak satupun dari ketua umum yang semula sudah menggebu-gebu semua untuk mengajukan, di antaranya adalah kader terbaik partai itu adalah ketua umum itu sendiri. Akhirnya kemudian tidak satupun duduk di situ dan Kiai Ma'ruf duduk di situ begitu. Sehingga memang ini adalah hal yang dinamis. Jadi kalau kita berbicara harga mati, ya harganya harus hidup. Kalau harga mati gimana? Orang yang ngusung kan bukan hanya P3 nantinya, karena kita punya optimisme akan ada partai lain yang bergabung. Tetapi bahwa bingkai nasionalis religius itu menjadi bahan yang membondingkan kita, PDI Perjuangan dan P3, ya itu kemarin memang kita sepakati bersama. Dan Ibu menekankan betul kata bonding ini. Oke, bondingnya udah kuat sekali kayaknya PDI Perjuangan dengan P3 ini. Saya mau ke Golkar. Bang Doli jangan lemes gitu dong. Kayak ini tadi ada cipta kondisi, ada cipta kondisi untuk merangkul. Jangan intimidatif. Oke, ada itu tadi dikatakan ada operasi cipta kondisi untuk merangkul sebanyak-banyaknya partai yang bergabung ke dalam koalisinya PDI Perjuangan dengan P3 untuk mendukung Ganjar Pranowo. Golkar tertarik nggak? Iya, saya kira kan partai politik dalam pemilu itu, terutama kalau menghadapi pilpres kan sebetulnya ada 3 hal setidaknya yang harus dipertimbangkan untuk menyambung atau membangun kerjasama atau koalisi. Yang pertama, ya tentu standarnya yang normatif adalah kesamaan visi dan misi, platform apa yang mau dibangun, narasi apa yang mau dikembangkan gitu. Nah apalagi kalau misalnya tadi kan yang dikembangkan narasi nasionalis religius, politik amar ma'ruf nahi mungkar dan segala macam itu kan. Nah itu kan saya kira yang secara normatif mempertemukan dasar kerjasama itu. Nah yang kedua saya kira setiap partai politik atau dengan calonnya ya ingin menang. Jadi harus mempertimbangkan siapa calon atau kandidat yang memang punya peluang menang. Ini Ganjar nggak punya peluang menang? Oh iya, makanya kan itu yang mendorong akhirnya itu salah satu pertimbangan untuk orang kemudian membangun kerjasama. Nah yang ketiga ya interest sharing, ya kan, ya sharing apa saja tadi misalnya soal power sharing dan lain-lain interest yang itu kan itu saya kira yang menjadi pertimbangan. Nah kami di KIB itu dari awal kan sebetulnya ingin membangun tradisi baru. Pertama bahwa kita punya pengalaman tidak mengenakan di tahun 2019 itu ketika pembahasan pilpres itu di ujung-ujung mau kita daftar, rakyat kaget gitu ya, kemudian komunikasi kita tidak maksimal ke bawah, terjadi keterbelahan. Nah kalau dari awal memang sudah dibiasakan masyarakat diajak dialog, berdialektika melalui elitnya gitu ya. Saya kira kan ini juga paling tidak sudah membiasakan diri masyarakat untuk bisa menerima perbedaan dan mencari kesamaan-kesamaan dan kesepahaman-kesepahaman. Itu sebetulnya inti kenapa KIB itu dibangun. Nah tentu kembali pada dasarnya KIB itu terbentuk dengan 3 hal yang tadi. Nah dan ada satu hal yang menarik sebetulnya di KIB itu bahwa memang sejak awal kita memahami membangun kesepahaman, kita punya kedaulatan masing-masing dalam partai. Sekali sering saya katakan, P3 dan PAN itu tahu dari awal Golkar itu sudah menetapkan calon presidennya Pak Erlangga. Tapi mereka dengan ikhlas ikut membangun sama-sama koalisi Indonesia Bersatu itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi. Karena kalau dalam konteks politik, di awal-awal itu kan memang segala kemungkinan bisa terjadi kan. Nah jadi
saya kira kemarin itu menegaskan bukan soal dua kaki, bukan soal mencari kesempatan. Ya memang dari awalnya sejati KIB itu dibentuk. Jadi sama saja Golkar menghormati P3 dalam Rapimnasnya memutuskan calon presiden sama dengan PAN dan P3 menghormati keputusan Golkar yang kemarin juga mencalonkan Pak Erlangga. Itu kan masing-masing partai. Tapi kalau nanti KIB mau bicara tentang siapa sikap KIB terhadap dukungan capres dan cawapres, nah ketiga empat partai politik ini juga udah sepakat nanti kita bicarakan pada momentum yang tepat. Tapi pertanyaan saya tadi, Golkar tertarik nggak? Karena kan tadi kalau misalnya dilihat dari visinya KIB, yang kedua adalah mendukung yang peluangnya cukup besar untuk menang. Ya sekarang masa nggak tertarik mengusung Ganjar? Ya kita sekarang ini sama tertariknya dengan semua yang kita lihat sebab ada peluang kemungkinannya gitu. Nah ini kan makanya sekarang kan Golkar ini sekarang sedang juga membangun tradisi terus yang kemarin dilakukan oleh ketua umum kami, membangun komunikasi dengan elit-elit dan partai-partai politik kan. Nah itu kan nanti pada akhirnya di ujung menjadi semua penilaian kan, hasil komunikasi itu. Jadi semuanya kita tertarik. Gitu. Semuanya tertarik ya, jadi ke Ganjar tertarik, ke Prabowo tertarik, ke Anies tertarik. Tapi kalau dilihat dari safari politiknya ketua umumnya Bang Doli, belum ada ini yang ke PDI Perjuangan, baru ke Cikeas ketemu Pak SBY sama ke mana ke Pak Prabowo. Ya pelan-pelan lah belum. Ketertarikan itu kan nanti bisa dilihat dari dua pihak kan. Kalau enggak kan nanti bertepuk sebelah tangan kan gitu. Jadi mana yang kita membuka diri dari awal saya katakan, mana yang kemudian juga sama-sama tertarik kita ketemu. Berarti Golkar belum menutup diri ataupun menutup pintu untuk mendukung Ganjar di Pilpres 2024? Membangun komunikasi dengan siapa saja termasuk dengan PDIP dan semua calon presiden yang ada sekarang. Oke, saya akan bahas nanti lebih dalam soal peta koalisi yang mulai berubah begitu ya. Bagaimana kemudian Golkar melakukan pendekatan dengan partai-partai lain dan PDI Perjuangan mengajak PAN untuk bergabung, nanti seperti apa kita akan bahas bersama dengan para narasumber, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Saya akan masuk lebih dalam ke KIB yang terancam goyah begitu ya. Bang Doli, ini kita dapat informasi sebetulnya pada saat pertemuan di KIB di rumahnya Pak Erlangga ya pada saat itu ya, pertemuan KIB yang terakhir ya antara Ketua Umum Golkar, Ketua Umum PAN dan Ketua Umum P3, sempat ada komplain sebetulnya dari Ketua Umum Golkar, kok P3 deklarasi Mas Ganjar nggak bilang-bilang dulu ke kita. Jadi ada komplain bahwa P3 ini nggak pamitan dulu ketika deklarasi Mas Ganjar. Apa memang ada kebuntuan komunikasi ya di internal KIB? Enggak. Sampai ada satu partai yang deklarasi kemudian tanpa memberitahu teman koalisinya? Nah, saya kira pertemuan malam itu kan menegaskan bahwa KIB masih ada dan solid. Artinya sejak KIB itu dilahirkan sampai pertemuan terakhir kemarin, komunikasi antar Golkar, P3 dan PAN itu sangat intensif. Ya informal antar ketua umum pasti sering komunikasi. Dan kita waktu itu juga punya tim kan yang untuk merumuskan banyak hal tadi. Kan tapi pamitan nggak? Apanya? Ada pamitan nggak? Ya ada komunikasi lah antara ketua umum Pak Mardiano dengan Pak Berarti pamitan dulu ketika kemudian ya, P3 saya nggak tahu persis bentuknya pamit, tapi komunikasi itu berjalan kira-kira begitu. Oke, berarti ada komunikasi ketika P3 mau mengusung Ganjar Pranowo mendeklarasi. Iya, jadi tidak komunikasi antar KIB, anggota KIB itu tidak buntu, terus berjalan sampai kemarin pertemuan itu. Kalau misalnya buntu, terus dianggap ngambek, dan kemudian dianggap nggak pamitan segala macam kan, pasti pertemuan itu nggak ada. Dan kemudian hasil pertemuan juga menyatakan bahwa kita nggak sama-sama lagi. Tapi faktanya kan sampai sekarang bisa. Atau mungkin pertemuan itu ingin menunjukkan semuanya baik-baik saja meskipun tidak baik-baik ya saja memang, di belakang layarnya. Untuk apa kita berpura-pura? Memang baik-baik aja. Enggak, saya pastikan komunikasi itu ada, Nak. Jadi pamitan, ada pamitan. Ketika di Jogja, kita Rapimnas itu hari Selasa malam kan sudah selesai. Kita mengumumkan Mas Ganjar itu kan Rabu sore. Nah, sepanjang malam itu Pak Ketua Umum itu hampir tidak tidur. Karena berkomunikasi terus dengan Pak Zul, dengan Pak Erlangga. Paginya pun karena kita berkumpul di sana, saya tahu persis komunikasi itu terjadi melalui telepon. Sehingga sampai kemudian pada kesimpulan, kita pada waktu itu komplain karena kan sebenarnya agenda udah selesai di Selasa malam.
kenapa sih nggak saya mau komunikasi dulu sama para ketua umum KIB? Begitu. Jadi P3, PLT Ketua Umum P3 Pak Mardiono secara resmi berkomunikasi melalui telepon dengan Ketua Umum Golkar dan juga Ketua Umum PAN untuk pamitan mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres didukung gitu ya di 2024. Jadi ada. Dan kemudian disitulah ya udah kalau gitu kita Kamis ketemu deh biar semuanya lebih clear begitu. Oke. Saya mau ke Mas Romi lagi. Mas Romi, tapi dengan deklarasi ini bukan berarti P3 siap pisah jalan ya? Siap pisah jalan dengan siapa? Dengan Golkar dan juga PAN. Kenyataannya kan habis deklarasi kita kemudian ketemu. Gimana mau dibilang pisah jalan? Artinya bahwa ini kan bukan end of the road ya. Ini kan masih panjang sampai tanggal 22 Oktober. Penegasan bahwa KIB masih guyup rukun oleh ketua umumnya Mas Doli itu kan merupakan penegasan bahwa bisa jadi kita bertemu di satu titik nanti. Dan itu sangat mungkin karena toh kami semua berada di dalam koalisi pemerintahan hari ini. Artinya semangatnya P3 adalah KIB plus PDI Perjuangan atau PDI Perjuangan plus KIB begitu. Itu yang kemarin kita sampaikan bahkan oleh Pak Mardiono sudah ditegaskan. Kami juga mengajak begitu dan moga-moga ajakannya sih berhasil ya. Kan kemarin sudah disampaikan setelah 14 Mei sama Mas Hasto. Nah ini setelah 14 Mei kabarnya ada partai lagi yang mau menyampaikan dukungan kepada Mas Ganjar Pranowo sebagai capres begitu ya. Dan Sekjen PAN Mas Edi Suparno mengatakan bahwa ada ajakan dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto agar PAN bergabung bersama dengan PDI Perjuangan dan juga P3 dalam satu payung kerjasama politik mendukung Mas Ganjar. Berarti sudah ada kesepakatan itu? Ya aspek historisnya sangat kuat. Kan PDI ini kan selalu berpijak kepada nilai-nilai perjuangan di dalam memerdekakan Republik ini. 1912 kami sering sebut berdiri Muhammadiyah. Ditinjau dari survei, persepsi politiknya itu kan banyak ke teman-teman PAN. Dan di dalam pilkada ketika kita bersama dengan Partai Amanat Nasional itu memperluas basis pemilih. Sehingga banyak sekali kemenangan. Demikian pula bersama dengan P3 karena tidak saling berimpit basisnya. Dan kemudian hubungan Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Jul itu kan juga bagus karena dulu kita bersama-sama merancang amandemen konstitusi secara terbatas terkait dengan penetapan garis besar haluan negara atau pola pembangunan semesta berencana. Dan haluan negara itu kan diproses secara progresif kan zaman Pak Jul ketika menjadi Ketua MPR. Sehingga banyak aspek-aspek historis dan desain masa depan yang menyatukan kami. Nah, mengapa setelah 14 Mei? Karena 1 sampai 14 itu kan seluruh partai politik berkonsentrasi pada pencalekan. Meskipun saat ini kedaulatan di tangan partai itu betul-betul dijalankan. Ya salah satunya karena Bung Doli ini juga sebagai Ketua Komisi 2 yang membangun hubungan yang sangat baik dengan KPU dan Bawaslu. Nah, setelah 14 Mei itulah akan secara intens. Kemudian dilakukan komunikasi politik hingga nanti sampai batas waktu tertentu. Kerjasama politik dinyatakan sudah merepresentasikan baik keindonesiaan kita juga aspek-aspek elektoral yang ada terkait dengan strategi pemenangan yang ada baik untuk penggalangan grassroots, penggalangan rakyat maupun juga membangun opini melalui media. Nah dari situlah kemudian baru kemudian dilakukan konsolidasi sebagaimana Mas Romi tadi katakan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar sebagai calon wakil presiden. Sehingga sekarang ada waktu untuk melihat mata hati rakyat tadi. Bagaimana sih kira-kira gambaran yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Apalagi nanti, ini kan dari para pengamat mengatakan dengan pengumuman yang dilakukan pada momentum yang sangat tepat oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, langsung terjadi pergerakan elektoral Pak Ganjar Pranowo. Tapi berarti untuk PAN sudah ada pembicaraan lah ya? Ada pembicaraan, kita sudah naik sepeda bersama, kita sudah saling telepon-teleponan. Hanya saja kan nanti kan juga ada pertemuan antara beberapa partai politik dengan Bapak Presiden Jokowi di dalam memperkuat pertama legasi dari Presiden Jokowi, yang kedua di dalam membangun kerjasama bagi masa depan. Ya, kita sudah dengar ajakan PDI Perjuangan kepada P3 dan juga PAN, tapi PDI Perjuangan belum ada itu ngomong di media-media ataupun di beberapa forum mengajak Golkar bergabung. Kenapa kita kan kapan pun kita dalam pengertian sebagai suatu komunikasi yang sifatnya belum mengerucut pada kerjasama. Ini pada sifatnya komunikasi dalam rangka penjajakan. Ke Golkar juga sudah dilakukan. Bagaimana kita lihat hubungan antara Mbak Puan Maharani dengan Pak Erlangga, ini kan juga sangat dekat. Kemudian dengan Pak Lodewijk, kan beliau kan wakil ketua DPR. Komunikasi sudah dilakukan dengan seluruh partai kecuali satu partai yang sudah mengumumkan Pak Anies Baswedan. Karena sudah punya calon kan. Tapi PDI Perjuangan dalam forum ini mengajak Golkar untuk bergabung nggak? Ya kita kan
punya spirit gotong royong. Itu ditegaskan kemarin ketika ditanya media, Ibu Mega mengatakan spirit gotong royong itulah yang dikedepankan oleh PD Perjuangan karena kita negara yang begitu besar di dalam mengelola pemerintahan negara dan terbukti bekerja sama dengan PD Perjuangan itu sangat nyaman karena kami taat betul pada etika politik. Golkar kalau Mas Doli mau tanya sekarang sangat nyaman bekerja sama dengan PD Perjuangan. Kami ini nggak neko-neko untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Oke, saya mau ke Mas Hasan. Mas Hasan, ini Mas Hasto tadi nggak menjawab pertanyaan saya. Dalam forum ini mau nggak mengajak Golkar bergabung? Tapi ini spiritnya gotong royong soal kerjasama politiknya. Ada yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan lebih seret tampaknya mengajak dari KIB ini P3 dan juga PAN ketimbang Golkar. Anda melihatnya juga begitu nggak? Kalau saya sih melihat kemungkinan yang diajak memang PAN dan P3. Berarti Golkar memang kemungkinan nggak diajak? Atau diajak terakhir mungkin. Oke. Ya, karena paling susah diajak lebih besar kan. Oke. Kalau makin besar itu kan negosiasi harus lebih banyak juga. Lebih alat negosiasinya. Lebih alat juga negosiasi. Mungkin seperti itu. Tapi saya mau kasih catatan, misalnya di elit itu komunikasi jauh lebih gampang. Ketika sudah misalnya sudah jadi keputusan partai, itu mereka pasti ya sudah diikat lah jadi keputusan partai. Tapi mungkin yang sulit itu nanti mengkomunikasikan keputusan partai ke konstituen masing-masing. Kalau misalnya baca data survei misalnya, konstituen P3 dan PAN itu belum ke Mas Ganjar. Karena sekarang simbolis sekarang sudah ada Mas Ganjar tuh. Jadi PR partai itu nanti ketika bergabung adalah elitnya bisa aja dengan mudah bilang, oh iya kita kerjasama dengan ini. Tapi sejauh ini memang kalau dibaca, dibedah itu hasil survei berbagai pollster, konstituen P3 sejauh ini dan konstituen PAN sejauh ini belum ke Mas Ganjar. Tapi jadi itu survei yang mana Mas Hasan? Karena kemarin dari indikator politik dengan LSI dua-duanya memang mayoritas konstituen P3 memang ke Mas Ganjar. Ya, mungkin kita berbeda ya. Jadi kalau menurut saya nanti PR-nya adalah komunikasi. Bagaimana meyakinkan bahwa pilihan partai ini juga bisa diterima oleh konstituen masing-masing gitu. Oke. Gitu. Tapi mengajak Golkar terakhir bergabung itu memang karena alatnya negosiasi ya, itu yang membuat PDI Perjuangan mungkin lebih seret atau mengajak mungkin P3 karena melihat Golkar sekarang lagi asik dan mesra sama Pak Prabowo bisa juga kan. Oke. Gitu, biarkan juga dulu gitu. Secara mazhab politik memang sulit ya menyatukan. Kan pernah kerjasama 2019. Oke. Jadi menurut saya sepertinya kalau kerjasama politik itu banyak partai itu bisa saja kerjasama karena kita spektrum ideologinya kan nggak tegas. Yang paling sulit kita lihat kerjasama itu dalam level pilpres ya, bukan dalam level pilkada. Itu kan cuman PDIP sama PKS saja, sama PDIP sama Demokrat. Tapi di level pilkada mereka ada, tapi di level pilpres memang belum bisa kita bayangkan. Tapi sisanya menurut saya bisa bersama-sama. Kalau Golkar menurut saya sama PKS bisa, sama Demokrat bisa, sama Gerindra bisa, sama PDIP juga bisa. Oke, menyambung tadi yang disampaikan oleh Mas Hasan, karena Golkar sedang asyik berdekatan ataupun intens menjajaki pendekatan dengan Pak Prabowo, karena ingin kita dengar informasinya sebetulnya Golkar ingin menjodohkan Pak Prabowo dengan Pak Erlangga dalam kontestasi Pilpres 2024. Itu salah satu yang menjadi prioritas utama Golkar saat ini ya? Nggak bisa disimplifikasi begitu kan. Kalau dilihat apa yang dilakukan dalam seminggu ini kan sebetulnya kita berkomunikasi dengan siapa kemarin, kita ketemu dengan Pak SBY. Besok insya Allah kita halal bihalal sama PKB gitu. Jadi seperti yang saya katakan, ya Golkar ini berusaha terus membangun komunikasi sejauh, dan itu yang dilakukan oleh Pak Erlangga. Dan kami juga mengatakan bahwa kami partai yang sangat terbuka untuk bisa bekerja sama dengan siapa saja. Jadi dengan siapa saja yang memang memungkinkan untuk kita bisa membangun kerjasama, ya tadi ada kesamaan visi dan segala macam itu, ya itu sangat mungkin dilakukan oleh Partai Golkar. Oke. Dan saya kira komunikasi misalnya Golkar dengan PDI seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Hasto juga. Mas Hasto juga berapa kali ketemu dengan ketua umum kita. Ya, saya berapa kali ke Widya Chandra bertemu dengan Pak Erlangga. Jadi komunikasinya selama ini juga tidak ada hambatan sebetulnya kita berkomunikasi dengan siapa saja. Oke, tapi ada perbedaan, terutama mungkin soal sistem pemilu ya. Itu yang kemudian menjadi salah satu hambatan. Ya itu kan sama juga. Kalau soal itu dengan P3 juga beda. Kalau misalnya dibagi dengan, tapi kan bukan soal itu sebetulnya. Soal membangun Indonesia 5 tahun ke depan kan itu kan teknis saja ya. Dan saya kira kita udah sama-sama legowo siapa saja yang 9 partai yang di mana, yang di DPR itu sudah menyerahkan sebetulnya ke Mahkamah Konstitusi. Mau hasilnya apa ya kita harus siap kan kira-kira begitu. Tapi menjodohkan Prabowo dengan Erlangga Hartarto menjadi salah satu opsi politik Golkar. Ya kita belum bisa. Masa nggak menjadi salah satu opsi itu?
Maksudnya? Menjodohkan Prabowo dengan Erlangga Hartarto nggak Kalau menjadi salah sampai satu opsi? sekarang ditanya, ya kita itu masih keputusan partainya Pak Erlangga sebagai calon presiden. Nah itu juga mungkin yang sekarang kemudian punya hambatan psikologis kita membangun kerjasama intensif dengan partai-partai yang juga sudah punya calon presiden sendiri, kan kira-kira gitu. Nah, tapi kan sekali lagi politik ini kan mengelola kemungkinan ya. Nah ini yang sekarang kita bisa lihat dinamika yang terjadi ini kan, kalau tadi misalnya kita bicara roadnya kan juga masih panjang, masih banyak variabel atau masih banyak momentum-momentum yang bisa tercipta dari banyaknya sekian variabel yang sekarang masih belum menyatu kan, kira-kira begitu. Mengelola kemungkinan itu berarti salah satunya membuka kemungkinan Golkar menurunkan target dari Pak Erlangga menjadi capres menjadi cawapres. Kita ini pertama sudah punya keputusan, yang kedua juga kita paham realitas, gitu ya. Realitasnya tidak bisa menjadikan sulit. Ya enggak, artinya sampai sekarang kan kita tidak menutup mata, tidak menutup telinga melihat fakta, tetapi kita juga punya semangat, punya elan untuk bisa terus bekerja untuk keputusan partai, dan kita juga melihat ini semua masih serba dimungkinkan, kira-kira begitu. Oke, selain menjajaki pendekatan ke Pak Prabowo gitu ya, ataupun ke Gerindra, tampaknya Golkar mulai membuka pintu komunikasi dengan Koalisi Perubahan. Makanya kemarin datang ke tempatnya Pak SBY di Cikeas. Artinya membuka juga opsi mendukung Anies Baswedan? Ya itu tadi saya katakan, semua kemungkinan, semua ketertarikan itu bisa saja kan. Ini kan, tetapi intinya adalah sekarang ini sambil kita juga membicarakan soal Pilpres, kita kan juga penting membicarakan tentang Indonesia ke depan. Kita dalam membangun komunikasi itu kita banyak hal yang kita dapat tuh. Ya, artinya dalam dialog-dialog pertemuan antar ketua partai politik itu banyak juga yang bisa kita serap untuk menambah kekuatan visi misi kita dan kemudian narasi yang kita bangun ke depan. Gitu. Jadi kalau misalnya ketemu, ya sekarang kan kita udah ketemu juga semua itu. Ketemu dengan PKS sudah, ketemu dengan Pak Surya Paloh sudah 2 kali, ketemu dengan Pak SBY juga sudah 2 kali, sama AHY datang juga. Ketemu dengan siapa saja sih? Jadi kita semua ketemu sekarang. Ketemu sama Bu Mega yang belum. Ya ketemu sama Bu Mega yang itu belum. tergantung Mas Hasto kan. Jadi mungkin dalam forum ini bisa diinisiasi ya pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Erlangga begitu ya. Saya akan bertemu kedua pemimpin karena bagaimana juga kan cukup intens ya Pak Erlangga Hartarto beberapa kali juga menyampaikan pesan, hanya kan di dalam masing-masing partai kan juga punya agenda-agenda terkait dengan pencalekan, kemudian juga penjajakan kerjasama partai politik. Kami meyakini akan ada suatu momentum bagi para ketua umum partai, khususnya yang bergabung di dalam kerjasama mendukung Pak Jokowi saat ini, untuk bisa bertemu dan kemudian merapatkan barisan bersama-sama. Jadi menunggu waktunya Bu Mega ya? Akan dalam segera akan dilakukan suatu pertemuan secara bersama-sama. Karena bagaimanapun juga bersama-sama, bukan antara Bu Mega dengan ketua umum bersama-sama dalam rangka Idul Fitri. Kemudian ada pertemuan para ketua umum partai, itu kan bagus. Itu dalam waktu dekat akan dilakukan. Jadi Bu Mega nanti sebagai tuan rumah. Ada yang bersama-sama untuk menyediakan diri menjadi tuan rumah. Kita lihat aja. Bersama-sama menyediakan diri untuk menjadi tuan rumah. Itu maksudnya PDI Perjuangan. Besok kita lihat ya. Bersama-sama Pak Jokowi. Bersama-sama Pak Jokowi berarti. Gitu. Kalau pertemuan hanya dengan ketua umum PDI Perjuangan dan ketua umum Golkar belum kayaknya ya. Bareng-bareng di situ kita bahas. Mungkin di situ bisa menjadi pemecah kebuntuan ya. Enggak ada kebuntuan. Jangan dibandingkan. Ini itu seperti mau bisnis, ada negosiasi, ada syarat-syarat kontrak untuk bisnis. Ini kita berbicara national interest kita. Berbicara bagaimana Pilpres berjalan dengan baik, berbicara menghadapi tantangan bersama, Pak Jokowi membuat legacy maksimum, ada kesinambungan dengan pemerintahan Pak Jokowi, maka kita bisa duduk bersama untuk mencapai suatu kesepahaman. Oke, Mas Hasan, agresifnya Golkar dalam kurang dari 1 minggu ya, bertemu dengan Pak Prabowo, kemudian menjajaki pendekatan ke Pak Prabowo, terus kemudian datang ke Cikeas, ketemu dengan Pak SBY, dengan Mas AHY. Apa yang bisa Anda lihat dari agresivitasnya Golkar? Apakah kemudian Golkar merasa mulai kehilangan kendali atas peta koalisi? Kalau saya sih, tadi saya sudah bilang, mungkin ada 3 partai yang butuh posisi simbolik. 3 partai yang besar ini, PDIP, Gerindra, Golkar.
Dan ya walaupun misalnya keputusan Munas Golkar harus capres, tapi saya rasa bulan-bulan begini semua harus realistis. Apakah kemungkinannya misalnya cawapres? Iya, harus dibuka kemungkinan itu. Jadi menurut saya sekarang kita harus fair lah. Jadi kalau kemarin kita idealis semua kan. Jadi kalau hari sekarang kita lihat kalau orang yang paling tinggi surveinya ya 3 orang itu. Dari 3 tahun terakhir kan nggak ganti-ganti, 3 orang itu aja. Ganjar, Prabowo, Anies. Beda-beda ranking itu urusan lain, tapi 3 besarnya tetap mereka. Jadi kalau misalnya butuh posisi simbolik, saya rasa Golkar akan buka komunikasi ketiga-tiganya. Yang Anda lihat ini Golkar hanya buka komunikasi kedua-duanya, yang ketiga belum? Kan berarti belum bisa dikasih waktu sama ibu, pasti pengen ketemu sama ibu juga itu. Oke, jadi Anda melihat yang belum memberikan waktu sebetulnya PD Perjuangan atau Golkarnya juga belum intensif nih mengejar untuk ketemu? Menurut saya kalau abis ini mungkin dikasih waktu sama ibu, itu akan kelihatan bahwa memang akan bisa jadi bertemu dengan ketiga-tiganya. Jadi kalau Golkar itu kan kursinya nomor 2, secara suara nomor 3, pasti butuh posisi simbolik. Mau nggak mau itu pasti butuh posisi simbolik seperti itu. Jadi posisi simbolik ini bisa didapat dari mana? Jadi kalau misalnya yang terlihat sekarang 3 orang ini, ya pasti akan membuka komunikasi dengan 3 pihak ini. Buka komunikasi dengan Prabowo, buka komunikasi dengan Ganjar dan juga dengan Anies. Kalau dengan Ganjar kan Ganjar baru Lebaran kemarin. Kalau sebelumnya kan nggak tahu nih siapa yang dari PDIP-nya siapa, itu kan belum tahu nih. Kalau sekarang kan sudah tahu, jadi berarti abis ini juga menurut saya akan ketemu dengan PDIP. Golkar juga berkepentingan untuk bertemu dengan PDI Perjuangan? Saya yakin dua-duanya berkepentingan untuk ketemu. Sama-sama berkepentingan ya? Cuman kan memang pasti lebih mudah dulu negosiasi sama P3 sama PAN. Sama Golkar tuh negosiasinya berapa level lebih tinggi juga begitu ya Mas ya? Sulit ya Mas? Ya kita lihat kan politik ini harus tahu. Ada momentum, ada elemen of surprise. Jadi ini yang akan kita ciptakan, dua-duanya bertemu dalam satu titik. Kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan tanya ke teman-teman mahasiswa bagaimana melihat peta koalisi yang goyah setelah deklarasi Ganjar Pranowo. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual dengan Persatuan Mahasiswa FISIP USU. Teman-teman, langsung siapa yang akan bertanya ataupun memberikan tanggapan? Silakan. Udah jelas. Silakan. Masih di mute tadi. Haris, ya silakan Haris. Haris. Oke, tampaknya kita harus memperbaiki komunikasi. Haris masih di mute ya? Oke, silakan Haris yuk. Oke, tampaknya kita mengalami kendala komunikasi. Oke, satu lagi siapa? Silakan. Ya, halo Mbak. Ya, silakan Haris yuk. Oke. Ada siapa satu lagi? Teman-teman? Dari FISIP USU? Tampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan teman-teman dari USU. Ini di Sumatera Utara mungkin sinyalnya kurang baik ya Bang Doli. Itu tanggung jawabnya Bung Doli itu. Ini padahal daerah konstituennya. Bukan, mereka cuma nonton aja. Nggak, ini padahal daerah konstituennya Bang Doli nih. Ini udah ada suaranya belum? Belum ada? Artinya sudah jelas yang kita bahas. Siapa? Tampaknya ada kendala komunikasi. Oke, terakhir karena waktunya kita nggak banyak ya. Mas Hasto, ini PDI Perjuangan terutama Anda ya udah mengatakan berkali-kali sebaiknya Pilpres nanti 2024 hanya diikuti 2 paslon saja. Sementara saat ini yang sudah dideklarasikan adalah 3 calon begitu. Kami selalu menyampaikan analisis yang dinamis bahwa dari berbagai konstelasi yang ada itu bisa 2, 3 atau 4 pasangan calon. Itu dari konstelasi politik yang ada, tergantung bagaimana
para ketua umum partai melihat tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita, tantangan geopolitik, tantangan menghadapi pandemi yang belum sepenuhnya recovery, itu semua yang akan menentukan konsolidasi dan juga faktor cawapres. Karena cawapres terbukti pada tahun 2019 itu menjadi konsolidator, integrator di antara seluruh partai-partai politik untuk kemudian bergabung. Kalau kita lihat secara empiris pada tahun 2019, sehingga kesadaran bersama para ketua umum partai inilah yang akan menentukan. Oke, tapi PDI Perjuangan tetap bisa berharap 2, 3, atau 4 pasangan calon. Ya kita ikut aja, namanya kita tidak punya suatu instrumen di dalam memegang kedaulatan partai politik lain. Misalnya Golkar juga sudah keputusan Rapimnasnya sepakat mencalonkan Pak Erlangga sebagai calon presiden. Kemudian juga ada Pak Anies, ada Pak Prabowo, itu kan dihormati oleh PDI Perjuangan. Oke. Jadi kalau 2 nggak masalah, 3 nggak masalah, 4 juga nggak ada masalah. Ya, kita sudah bersama 2004 ada 5 pasangan calon, kita siap. 2014-2019 ada 2 pasangan calon, kami siap. Oke, jadi berapapun siap ya. Saya kembali lagi ke teman-teman mahasiswa sudah bergabung. Yuk, waktu kita nggak banyak. Silakan Haris. Terima kasih, nih Mbak Revana. Oke, langsung yuk. Kalau saya yang memandang terkait bongkar pasang koalisi atau deklarasi capres A, B dan seterusnya. Pandangnya adalah fenomena dinamika politik Indonesia. Nah, kita tahu masyarakat Indonesia kan masyarakat majemuk. Kita juga tahu kalau di dalam politik tidak ada yang final, semua bisa berubah-ubah. Itu perubahan itu kita sesuaikan dengan isu-isu politik yang berkembang. Ya kami di pemerintahan mahasiswa atau BEM Visip USU menganggap persoalan kebangsaan lah yang memang krusial di pasca pemilu nantinya. Kalau kita berpandang balik ke 2019, persoalan kebangsaan, polarisasi yang terjadi di masyarakat, itu sangat besar gapnya antara kubu A dan kubu B kemarin. Makanya itu pembahasan di masyarakat yang kita tahu saat ini adalah persoalan head to head antara Ganjar dan Anies Baswedan. Kalau kita pandang, ini kita flashback ke Pilgub DKI 2017 lalu, hilirnya polarisasi itu terbentuk di Pilpres 2019. Jadi poinnya apa ini karena abang-abang sini berhadir melalui representasi partai politiknya, saya mau bertanya nih, bagaimana partai abang ketika pasca pemilu nantinya, pasca Pilpres 2024 nanti, jika timbul ada polarisasi, apakah sikap dari partai itu mengikis polarisasi atau merawat polarisasi tersebut? Kenapa saya bilang merawat polarisasi tersebut? Terkadang polarisasi adalah strategi politik untuk menaikkan bargaining politiknya terhadap parpol-parpol lain. Nah, jadi saya mau bertanya dengan ada dari P3 dengan Bang Romi, ada dari PDIP, ada Mas Hasto, dan dari Golkar juga ada Bang Ahmad Doli Kurnia. Silakan Mas Romi. Sudah kita diskusikan dengan Mas Ganjar bahwa konsep kepemimpinan nasional besok, Witunggal ini harus mencerminkan 3 konsep. 1 adalah kontinuasi, melanjutkan apa yang sudah berhasil di zaman Pak Jokowi dan harus dilanjutkan. Yang kedua komplementasi, apa yang kurang. Kemarin Mas Ganjar sudah menyebutkan optimalisasi sumber daya manusia, riset dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah rekonsiliasi. Kita mengakhiri narasi kadrun versus cebong, karena energi bangsa ini lebih diperlukan untuk kita bersatu dan menghadapi persoalan dari luar. Bukan untuk bertengkar sesama kita. Saya kira apa yang tadi disampaikan adik kita dari USU itu sudah sangat jelas bahwa kami partai politik khususnya PDI Perjuangan dan P3 memiliki komitmen yang sama untuk membangun narasi rekonsiliasi nasional untuk kejayaan Indonesia ke depan. Oke, ini ada kekhawatiran dari pemilih muda soal polarisasi tadi Mas Hasto. Ya kami banyak belajar pada tahun 2014-2019. Karena itulah ketika Ibu Mega sudah menetapkan Pak Ganjar Pranowo, maka nggak ada lagi kubu A, kubu B. Yang ada adalah satu Indonesia Raya. Itu firm ketika bertemu dengan P3 kemarin. Oke, jadi PDI Perjuangan akan berusaha mengantisipasi nanti terjadinya politik identitas ataupun polarisasi di 2024 ya? Pak Ganjar ditampilkan dan dicalonkan apalagi dengan pengukuhan kerjasama dengan P3 sehingga tidak ada lagi polarisasi. Sekali lagi yang ada adalah satu tekad untuk kejayaan Indonesia Raya kita. Oke. Bang Doli singkat saja sedikit nanti ke Mas Hasan juga. Seperti yang saya katakan tadi kan, KIB itu dibentuk dalam rangka untuk mencoba tidak mengulangi apa yang terjadi tahun 2019. Dan saya kira
ini satu kesamaan, kesadaran bersama yang ada di semua pimpinan partai politik. Ya. Bahwa 2019 itu tidak perlu kita ulangi. Karena energi kita terlalu besar ngurusin yang seperti itu gitu, yang kontraproduktif terhadap pembangunan gitu. Jadi Golkar dan saya kira ini sama dengan partai politik yang lain punya komitmen yang sama bahwa kita ini lebih baik fokus untuk membangun Indonesia yang lebih produktif, yang lebih maju ketimbang kita mengurusi berantem sesama kita, anak bangsa. Saya kira gitu. Mas Hasan, untuk menghindari polarisasi lebih baik berarti paslonnya lebih dari 2 ya? Iya, 2 sama 3 itu bisa aja kan, tergantung orangnya mau main apa enggak. Kalau gitu izin saya ini aja Bang, mengutip kata-kata Pak Erlangga di rumahnya Pak SBY kemarin Bang. Berbedanya tanggal 14 Februari aja. Sebelum dan sesudahnya sama-sama lagi gitu. Jadi karena memang pas hari itu juga, cuman berbedanya pas hari itu. Besok mungkin kan ketemu lagi. Bisa, tapi di bawah kan belum tentu. Ya makanya elitnya harus punya kesadaran yang sama. Makanya yang bicara elit sekarang. Berbedanya kita cuma 14 Februari aja. Sebelum dan sesudahnya sama-sama. Tapi nanti untuk 2024 polarisasi ataupun politik identitas apakah tidak bisa terhindarkan atau bagaimana, Mas? Kalau menurut Mas Anies tidak bisa terhindarkan, kalau menurut saya bisa. Caranya gimana menghindarkan? Jadi kan gini, kan tergantung aja. Kalau bersepakat nih semua elit politik nih, kita yang ini nggak mau kita pakai ya. Jadi siapapun yang konstituennya, pendukungnya pakai kayak gini, dia harus berdiri di depan mengingatkan. Harus ada fakta integritas kayak gitu. Kalau perlu KPU bikin fakta integritas kayak gitu. Jadi nggak boleh cuma bilang, itu pendukung saya sih nggak begitu. Enggak, kalau ada pendukungnya ngomong kayak gitu, dia harus berdiri di depan. Mengingatkan, pendukung saya kalian nggak boleh kayak gitu. Berarti harus ada fakta integritas di depan KPU. Setuju ya? Kalau menurut saya Mas Hasto ya? Dan saya kira komunikasi yang selama ini dibangun lintas partai politik itu untuk meminimalisir soal itu. Gitu. Karena masyarakat juga artinya terbiasa melihat bahwa yang berbeda pun sering ketemu, jadi nggak ada masalah, kira-kira gitu. KPU sudah ada fakta integritas itu, kemarin pun tidak tanda tangani. Sekarang tinggal komitmen calon. Komitmen calon kami tadi Mas Ganjar sudah diwawancara oleh Nana, dia menegaskan itu. Dan survei terakhir menunjukkan bahwa daya terima Pak Ganjar di Jawa Barat, di Sumatera Barat, di Banten itu tinggi sehingga nggak ada keraguan lagi. Itu polarisasi nggak ada. Ada di antara ada. Ya nanti kita minta surveinya ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Dan saya akan mengucapkan terima kasih kepada para narasumber di sini yang sudah hadir pada diskusi kita pada malam hari ini dan juga teman-teman dari Persatuan Mahasiswa FISIP dari Universitas Sumatera Utara yang juga bergabung mengikuti perbincangan kita. Terima kasih sekali Bapak-Bapak dan semoga kita ke depannya bisa segera lihat ataupun segera dapatkan informasi siapa yang akan bertarung dalam kontestasi Pilpres 2024. Baik Capres dan juga Cawapres dari beberapa poros koalisi. Karena semakin cepat kemudian pasangan Capres Cawapresnya itu diumumkan, masyarakat ataupun para pemilih bisa segera mengecek rekam jejaknya dan memberikan pilihannya. Begitu ya Bapak-Bapak, jadi jangan sampai ada kawin paksa dan juga di detik-detik terakhir seperti 2019. Terima kasih sekali Bapak-Bapak. Kita ketemu lagi nanti di Political Show hari Senin depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.